Jiancheng pun masih diperlihatkan bagaimana kondisi dulu antara perang manusia melawan Zerg. Itu adalah pertempuran yang telah diputuskan. Semua orang mengobarkan dan mengibarkan kemenangan mereka. Tetapi ini adalah keunggulan di bawah Zerg. Di bawah seleksi alam, mereka memiliki individu dengan gen sama tapi sifat sangat berbeda. Itu cukup untuk menghancurkan manusia. Lalu manusia berhasil dikalahkan, kata Jiancheng. Nah, waktu pun berlalu. Suatu kami tiba membangun di sebuah kota berpusat pada pesawat ruang angkasa kolonial. Planet ini tampaknya memiliki kehidupan, kata Jiancheng. Lalu bagaimana dengan era perang? Ini adalah era harmoni. Perang sudah berakhir. Terus bagaimana manusianya? Apa mereka punah, kata Jiancheng. Tidak, mereka tidak punah. Lalu di mana mereka? Jiancheng terus bertanya. Kami memilih damai. Apa? Damai manusia dan kaum Zerg? Ya, era harmoni pun dimulai. Kami telah memodifikasi gen kami sendiri, membedakan peneliti produsen. Lalu, sementara yang itu yang lainnya juga berbeda. Ini gila, kata Jiancheng. Mungkin begitu di matamu, tapi kita hanya bisa melakukan itu untuk bertahan hidup. Jiancheng pun hanya mengalahkan napas. Aku mengerti, bertahan hiduplah. Jadi, kau ini siapa? Aku adalah mother of mother, ibu dari segala ibu. Semua individu dilahirkan olehku. Jadi, aku adalah ratunya, kata orang. Tapi apa gunanya menunjukkan ini padaku, kata Jiancheng, untuk menyebarkan benih-benih peradaban yang jauh dengan membangun teleskop biologi membesarkan tinggi, lalu status bintang induk, meskipun gambar yang diamati berasal dari 205 tahun, tapi dengan membandingkan parameter planet ini kami mengkonfirmasi ada tingkat peradabanmu. Apa maksudmu? Teknologimu tertinggal di belakang. Kami jadi memutuskan untuk kembali ke masa lalu. Kami membawakanmu peradaban dan itu membantumu menjadi satu dengan alam. Tapi kami tidak membutuhkan bantuanmu, bukan? Ya betul, kata si ibu. Jiancheng pun menolak bantuan mereka. Di mana? Apa maksudmu? Kampung halamanmu. Kampung halamanku? Dia tahu aku datang dari dunia lain ya. Bagaimana dia bisa tahu, kata Jiancheng. Bagaimana aku harus mengkonfirmasi ini? Apakah itu Ling Ling? Apa kau mendapat saluran komunikasi antara aku dan Ling Ling? Ya, jadi kau meretas obrolanku selama ini dengan si Ling Ling ya, kata Jiancheng sambil terkejut. Kami terkejut kau dapat bebas bergerak di antara dua dunia. Dan dunia tempat kau dilahirkan adalah dunia tempat kami telah melewati lubang cacing. Sekarang kau telah berencana untuk menyerang ke sana. Apa gunanya ini memberitahuku? Aku tidak menyerang ke sana. Aku hanya memiliki pilihan dan aku memiliki maksud untuk meyakinkanmu. Meyakinkanku? Apa maksudmu, kata Jiancheng. Antena yang kami komunikasikan dengan dunia asli dihancurkan, tetapi kami masih beruntung. Dia dipenjara oleh program AI, kata Jiancheng dalam hati. Terkunci di dunia virtual lalu ingin bertemu denganku. Apa kau ingin menempati dunia tempatku dilalui? Bukan menempati, tapi kembali. Kami akan menjagamu, kata si ratu. Menjagaku? Bagaimana dengan yang lainnya? Mereka akan memberikan kontribusi materi organik mereka. Apa maksudmu? Makanan? Menjadi makanan maksudmu? Kata Jiancheng sambil marah. Aku takut aku akan mengecewakanmu karena aku tahu bahwa aku dapat melakukan perjalanan antar dua dunia, bukan? Kau tahu, pasti tidak mungkin menangkapku. Namun, kata si ratu, bumi yang kutaklukkan adalah dunia baru, adalah fokus kami. Apapun dunia lama, aku hanya merindukan perasaan lama. Apa maksudmu? Kata Jiancheng. Itu pilihan yang salah. Kau tidak memiliki kemampuan untuk menghentikan kami, kata si ratu. Dan juga, aku harus mengingatkan kau, di dunia tempat kau berada sekarang telah diperintah oleh Yang Maha Tinggi. Mereka adalah lawan yang kuat, meskipun sangat lemah di hadapan kami. Apa maksudmu? Jadi duniaku memiliki dewa sendiri, tapi sulit untuk memberitahumu sekarang, kata si ratu. Hanya kau yang kalah, dan aku belum kalah, kata Jiancheng. Kau kalah melawan Zerg, tapi aku belum kalah melawan siapapun. Kau tahu, kau hanya berjuang untuk mati. Bahtera evolusi bergerak ke arahmu, karena kau telah menolak kehidupan pada akhirnya bagian akhir. Biar ku melihat pasukanmu dengan baik. Kami menyebutnya Natural Selection Number sambil memperlihatkan sebuah kapal luar angkasa.
Cheng pun tersadar. Lalu, penjajah natural seleksi number sedang menuju ke dunia ini. Sialan, kata Jian Cheng. Lalu Sun pun berkata, Jian, apa kau baik saja? Kulitmu tampak pucat. Si Ling Ling sudah sadar. Apa? Kenapa? Kenapa aku diikat? Dasar, apa yang kalian lakukan padaku? Tenanglah Jian Cheng, baru saja menyelamatkanmu, kata si Sun. Baiklah. Saya tidak ingin mengganggu Anda, tapi Assalamualaikum. Waalaikumsalam, kata yang lain. Saya melihat pintu yang terbuka, saya masuk lagi pula. Ini bukan waktunya untuk melakukan hal seperti itu sekarang. Mayor Han, kita pergi ke ruang rapat untuk bicara sekarang, kata Jian Cheng dengan muka seriusnya. Baik. Susun pun berkata, jika ada yang bisa kulakukan, aku akan membantumu Jian. Ya tentu, aku pergi dulu, kata Jian Cheng. Sampai jumpa. Namun di dalam hati, Sisun berkata, aku tidak pernah melihat ekspresi Jian Cheng yang seperti itu. Sangat mengkhawatirkan apa yang terjadi, kata Sisun Yao. Mereka pun pergi ke ruang rapat. Apa yang terjadi? Kata Jian Cheng. Pangkalan Fishbone diblokir. Aku sudah tahu. Apakah ada cara lain untuk menghubungi orang-orang di Camp 27? Tidak ada. Lalu bagaimana dengan keadaan di luar? Diketahui bahwa ada 300 robot reptil berkaki 4 dan 1200 drone sekarang mengelilingi kita. Kita telah dikepung. Senjata-senjata ini dulunya merupakan perlengkapan standar, Pak, dan kekuatan tempurnya tidak bisa diragukan. Bagaimana dengan kekuatan pangkalan kita? Hanya ada 500 rekrutmen dan 327 stalker, lalu 8 roket. Bagaimana dengan drone kita? Saya matikan. Wah, kenapa? Aku matikan. Musuh memiliki perangkat pembajakan sinyal. Aku takut drone kita telah diretas. Teknologi mereka cukup untuk menekan kita. Bahkan kita bisa melepaskan drone dengan bertarung, kemungkinan tinggi akan dibajak oleh mereka. Berhubungan dengan orang-orang di blok 6 melalui saluran pembuangan adalah salah satunya jalan. Selokan juga telah bukannya sudah dijaga. Apa maksudmu selokan telah dijaga? Kata si Hanja. Dengan kata lain, apa yang bisa kita andalkan sekarang? Apakah hanya ada 500 rekrutmen dan stalker di pangkalan? Bagaimana ini? Kata Jian Cheng. Menurutmu berapa peluang kita untuk menang? Ya, kurang lebih dari 40-50% lah. Bahkan dengan perintahmu, begitu ya. Cadangan granat EMP di pangkalan sangat sedikit, dan itu hanya dapat menyebabkan sedikit kerusakan pada sistem senjata musuh, menyebabkan macet sementara. Itu tidak akan bertahan lama. Jika kau dapat menggunakan EMP, maka gunakan senjata elektromagnetik saja untuk meluncurkan roket. Ada juga senapan, lalu api unggun menyala. Jika kita bisa menggunakan radio, kita bisa menggunakan segala asap untuk sinyal. Hanya bisa begitu, tapi saya khawatir dari yang di langit. Banyak kau benar, kata Jian Cheng. Jika musuh benar-benar mengendalikan drone, maka untuk dewa kita tidak memiliki peluang untuk menang. Tongkat dewa sepertinya hanya bisa memiliki satu tembakan, tetapi kemungkinan sangat kecil. Baiklah kalau begitu, tidak hanya ada satu tembakan. Apa maksudnya? Kata si Hanjau. Bidikan kita dan menghancurkan kota akan membuat kota Wanghai berantakan lagi. Tujuan mereka hanya satu, membuat tanah lembah ini jatuh ke dalam kekacauan, bukan? Dengan demikian si cyborg menggantikan manusia menjadikan tuan dari rumah buangan ini. Selama pangkalan Fishbone dapat bertahan sampai blok ke-6 dan bala bantuan dari 23 camp, maka orang yang akan mengakui kalah adalah si cyborg. Lalu sementara itu di luar terlihat beberapa orang berkata, Pak, apa itu? Mereka adalah robot-robot reptil. Kau bertarung, ingatlah untuk mengarahkan ke lubang pengamatannya. Baiklah. Lalu Jian Cheng pun datang ke sana. Hei, bagaimana keadaannya? Pihak lain belum menembak. Apa yang harus kami lakukan? Tembak dulu? Tunggu, kita lihat dulu saja keadaannya, kata Jian Cheng. Tuan, apakah? Saya berpikir bahwa ini berarti negosiasi batal. Lin Chawen, kenapa kau berpikir bahwa aku berencana bernegosiasi denganmu? Di sana terlihat si Lin Chawen yang sedang di luar angkasa yang sebelumnya. Terlihat dia di luar angkasa dan mencari kapal induk atau satelit apa gitu. Lalu langsung saja ditutup teleponnya oleh Jian Cheng. Nyalakan asap semuanya, bersiaplah sementara itu. Di blok ke-6. Mereka yang melihat asap itu adalah pangkalan Fishbone. Sekarang semua peralatan komunikasi tidak berfungsi. Marshall datang dengan metode orisinil Mereka menggunakan cara lama. Itu asap serigala. Seluruh pasukan, dengarkan dan selesaikan persiapan dalam 1 menit. Cepat kembali ke pangkalan Fishbone dalam setengah jam, kata si komandan Fishbone. Sementara itu di Fishbone, prajurit serang. Mereka pun bertahan sambil menembak.
dar, 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 dar. Para robot musuh mulai menembaki pintu. Gerbang timur diserang, Sia. Bagaimana ini? Lalu tanpa basa-basi pun mereka berhasil menembus gerbang. Lapor gerbang timur telah jebol. Dar, sambil terlihat beberapa orang ditembak. Kecilkan garis pertahanan, kata Jiancheng. Mundur ke pusat komunitas. Baiklah, kenapa kalian masih di sini? Cepat bawa keluarga dan pusat komunitas untuk berlindung. Terlihat beberapa orang tua dan lansia. Marsial, kami akan pergi ke medan perang. Kami ingin bunuh musuh. Ngomong apa? Lo ini kan udah tua. Tidak, kau harus merawat anak-anak. Anak? Apa maksudmu? Anak kita sudah mati. Kami memiliki kekuatan juga. Kami akan buat pistol. Kami tidak ingin kehilangan apapun karena kelambaian dan kelambatan kami. Kami ingin memberikan kekuatan untuk mempertahankan pangkalan ini. Tapi, kata Jiancheng, perang itu kejam. Tidak apa kau bisa mengasihani siapapun. Kami sadar, kata orang itu. Kita panggil saja orang ini adalah si Siti dan si Maimunah. Kami sadar bahwa kami akan mati, dan kami juga ingin melakukan hal yang terbaik sebelum kami mati. Jiancheng, aku datang. Sementara itu, ya, di sana ada si Xunjao. Tidak aman di sini, Xunjao. Kau pergilah dulu. Lalu si Xunjao berkata, saat itulah aku dibutakan, bukan aku akan bertarung bersamamu. Lalu si Jiancheng pun melihat si Siti dan si Maimun. Marsial, bagaimana? Baiklah kalau begitu, mari kita bertarung bersama-sama dan lindungi tanah air kita, kata Jiancheng. Si Siti dan si Maimun pun bergabung dengan pasukan. Sementara itu di atas pangkalan, perhatikan menyusutan garis pertahanan, mundur untuk sementara. Si Lancau di angkasa melihat melalui satelit. Jiancheng, kau sedang menderita ya? Hahaha. Perhatikan di langit juga, aku akan hilang dari dunia ini dulu. Menghilang, sing. Benar-benar seperti yang kuharapkan. Dalam menghadapi mesin ruang penyimpanan adalah pembunuh terbesar. Rupanya Jiancheng memasukkan sesuatu ke ruang penyimpanan. Meski kapasitasnya terbatas, tetapi cukup untuk mendukung bala bantuan. Bagaimana drone-nya bisa hilang? Bagaimana dia bisa melakukan itu? Si Lancau pun bingung karena drone dan monitornya tiba-tiba saja kehilangan komunikasi. Tapi itu tidak masalah, akan ada lebih banyak datang lagi. Persetan kalian semua. Lalu dia pun menyadari sesuatu. Tunggu, apa itu? Tidak, ini tidak mungkin. Itu adalah si Ling Ling, saudara perempuanku. Lah, ternyata si Ling Ling adalah saudara perempuan si Lancau. Itu Ling Ling, lalu ngapain dia di sana, kata Xunjao. Sudah kau menyusul. Baik, jangan bergerak. Rupanya si Ling Ling sedang mengeluarkan alter egonya. Ling Ling terlihat aneh. Apa yang kau lakukan, Ling Ling? Sekarang, kata si Ling Ling. Tiba-tiba saja dia berteriak. Apa? Ada yang datang. Lalu menuju Jiancheng. Jiancheng, cepat pergi dari sana. Ada sesuatu yang menuju ke arahmu, kata si Xunjao. Namun tiba-tiba saja, apa yang terjadi? Jiancheng, pergi dari sana. Itu sangat berbahaya, kata si Xunjao. Dan dar, terlihat ledakan besar terjadi. Jiancheng, apa kau baik-baik saja? Kukira kau sudah mati. Aku berhasil lolos. Aku pergi ke masa depan, ke masa lalu kembali ke masa depan yang hancur ini. Aku berhasil menghindari tembakannya. Ling Ling tampaknya membantu kita saat ini. Serangan musuh gagal. Aku berhasil. Sementara itu si Ling Ling yang terlihat terjatuh ditangkap oleh Jiancheng. Jiancheng, kau baik-baik saja? Ling Ling, bagaimana keadaanmu? Sementara itu si Lin Chao masih kebingungan. Ini tidak mungkin. Bagaimana dia bisa melakukannya? Senjata? Apa yang terjadi, kata si Lin Chao. Tidak apa-apa, kau bahkan tidak bisa bicara. Istirahatlah, kata Jiancheng. Aku punya firasat ini belum berakhir, kata Jiancheng. Jangan khawatir, serahkan saja selanjutnya padaku. Xunjao, bawa dia kembali. Ya, kau harus hati-hati, kata si Xunjao. Jiancheng pun menerus berusaha mempertahankan pangkalan fishbone-nya. Semua prajurit berani, jangan gentar, cepat serang mereka, halau mereka, jangan biarkan mereka masuk ke rumah kita, lindungi rumah kita, maju, dar. Terlalu banyak musuh, kata Jiancheng. Aku tidak bisa menyentuhnya secara langsung. Aku tidak dapat simpan di ruang penyimpanan juga. Ini terlalu banyak. Lalu terlihat beberapa drone muncul. Apa? Ada drone di belakangku dan menembak si Jiancheng. Namun sebelum drone itu menembak, drone itu ditembak oleh seseorang. Hahaha, Marshal, aku telah datang. Maaf, aku terlambat. Aku telah datang di medan perang sekarang. Cunan, kau sudah datang ya?
Shogang, kau baik-baik saja, kata si Cunan. Ya, aku tidak akan bertarung dengan kalian jika aku tidak baik-baik saja, bukan? Kalau begitu, kita semua sudah berkumpul dari sini. Baiklah, ayo kita pergi. Bala bantuan sudah ada di sini. Kita berhasil. Tembak mereka, habisi mereka. Dar, 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 dar. Sementara itu, si Lin Chao masih bingung, kebingungan aja nih orang. Bagaimana dia bisa melakukan itu? Benda-benda menghilang di udara tipis begitu saja saat dia menyentuhnya. Terus dia hilang begitu aja. Apa itu? Magic pipe? Liga 1? Anjing. Tidak, itu tidak mungkin. Kemampuan untuk melanggar teori fisika ini tidak dapat dilakukan oleh kode genetik apapun. Cianceng, sulit untuk mati sepertinya. Dan bala bantuan mereka telah datang. Father, aku butuh kebijaksanaanmu. Bagaimana cara kita mengatasi ini selanjutnya, kata si Lin Chao Nen. Program penghancuran diri dimulai. Lalu penghancuran diri pun si Lin Chao Nen menjadi program penghancuran diri ya. Terlihat dia membagi tubuhnya menjadi dua. Satu yang akan dihancurkan, sementara lagi satu ya entahlah mungkin bakal selamat atau tidak. Sementara itu di dunia bawah, Yao, ayolah kau bisa melakukannya, memulihkan komunikasi. Blokade komunikasi tiba-tiba dicabut. Ada sinyal yang tidak diketahui dari luar angkasa, kata si Yao. Sementara itu perang pun telah berakhir dengan kemenangan pangkalan Fishbone. Akhirnya kita menang walaupun lumayan banyak korban. Tapi pangkalannya tidak rusak. Bagaimana ini? Ginger, hitung kerusakan pangkalan dan cek berapa lama untuk membangun kembali. Tuan Jianling, bisakah kita melawan tongkat atau tongkat dewa? Biarkan saya menghitung statistik, kata si Ginger. Tongkat dewa itu terlalu sulit untukku, kata si orang itu. Dalam hal rudal, begitu mereka mencapai atmosfer lalu mencapai bumi, itu akan mendapatkan ya kurang lebih seperti nuklir mini lah, kata si mekanik. Apakah ini tidak dapat membantu? Sebenarnya kuncinya adalah beberapa jauh itu dapat diperbaiki. Jika belum diperbaiki sepenuhnya, mungkin akan kurang lebih Beifing 76 dapat mencoba, namun mungkin tidak akan menyebabkan kerusakan yang banyak. Kita tidak perlu merusak tongkat dewa selama kau bisa menyelesaikan robot yang tersembunyi di dalamnya. Kita akan baik-baik saja, bukan, kata Jiancheng. Ya, kau benar. Baiklah, kalau begitu saya akan mencobanya. Sementara itu si Yao pun tiba. Kakak Jiancheng, Yao, apa yang terjadi? Kau terlihat sangat cemas. Sampai kau terengah-engah begitu. Kenapa? Ada apa? Yao menemukan sesuatu. Menemukan tempat persembunyian musuh, kata si Yao. Persembunyian musuh? Lalu beritahu aku, kata Yao. Sementara itu di suatu tempat di hari-hari terakhir, di bawah tanah yang dingin, ternyata itu si Lin Chao Nen. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Aku menunggu instruksi Anda, kata si Lin Chao Nen kepada si ayah. Dia akan segera datang. Ayah, apakah Anda ingin bertemu dengannya? Ya, si Lin Chao Nen pun diam. Ling, bagaimana kabarmu? Aku mengirim makanan. Tidak ada suara. Ling, apa kau baik-baik saja? Saat dia masuk ke kamar si Ling, lalu dia kaget dengan sesuatu. Saudari Sun Jiao, Ling hilang. Marshal, ini tempatnya. Ya, tempatnya jadi ini ya, kata si Jiancheng. Bangunan aneh pendukung liar. Entah kenapa agak timpang tindih dengan keadaan. Kirim pengintai terlebih dahulu untuk menyelidiki. Ya, sekedar info aja ya, si Lin Chao Nen atau si manusia robot itu ada banyak ya. Jadi nggak cuma satu. Jadi dia bisa menggandakan dirinya dengan mengcopy dirinya sendiri karena dia adalah robot. Pikirannya adalah robot. Jadi ada yang satu di luar angkasa, satu di markas bumi, terus satu bernegosiasi sama musuh gitu. Apa perekrutannya bagaimana? Perjalanannya ini aneh, begitukah? Ya, ada apa? Hei, berhenti. Apa kau? Kau bukan seorang prajurit di pangkalan Fishbone. Siapa kau? Jiancheng pun berkata pada seseorang, namun orang itu hanya bergetar. Aku akan menembakmu loh kalau kau tidak menjawab pertanyaanku, kata Jiancheng. Namun saat dibuka, ternyata itu adalah si Ling. Dengan gede hulu, si Ling menjadi gede hulu. Ini aku. Ling, bagaimana kau bisa ada di sini, kata si Jiancheng. Aku sudah dengar kau kesana, jadi aku tak mengkhawatirkanmu, kata si Ling. Ling, ayolah. Karena kau telanjur datang, maka ikutilah aku akan melindungimu. Tidak, aku akan melindungimu, kata si Ling. Apa melindungi kami? Maksudnya apa? Maksudmu Ling? Jangan pedulikan itu, ayo cepat saja kita masuk. Lalu mereka pun masuk ke dalam bangunan itu. Bagaimana cara membuka ini? Bisakah kita ledakan saja? Kata si Zhougang.
Ling Ling, gunakan sinar matamu. Aku akan mencobanya, kata si Ling Ling. Aku belum pernah memulainya. Baiklah, aku akan menunggumu. Kak, Ling Ling, kakak. Si Ling Ling pun kaget. Kakak, aku dipanggil kakak. Kenapa orang yang lebih tua dariku memanggilku kakak? Ya betul, kau ini kakakku. Tidak, jangan hancurkan hubungan kita. Aku tidak kenal kau, kata si Ling Ling. Pintu itu terbuka dengan si Li Chao Nen ada di dalamnya. Ling Ling, jika mereka menutup pintu, kau pergi keluar jalur peluncuran, kata Jian Cheng. Ling Ling, lama tidak bertemu. Rupanya Jian Cheng dan Ling Ling pun bersama si Li Chao Nen pun masuk ke dalam ruangan itu, sementara yang lainnya hanya menunggu di luar dan mengawasi keadaan. Si Ling Ling pun yang terseduh-seduh. Ayah.